Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, Bapak rahimakumullah, para shaimin dan qaimin yang berbahagia, pada siang hari ini merupakan kajian hikmah Ramadan terakhir karena kita besok sudah mulai itikaf insyaallah. Dan kali ini saya akan bacakan sebuah riwayat yang dikatakan oleh Al-Faqih Al-Muhaddis Zahid yang bernama Abu Laith As-Samarkandi dalam buku yang sangat terkenal, judulnya adalah Tambihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Nah, ini kita memang sering kali lalai, maka perlu diingatkan. Beliau mengingatkan bahwa kita ini ujungnya juga akan kembali ke kuburan juga, tidak kemana-mana gitu. Itu pasti kembali ke kubur. Di kubur proses dua jalan tol, apakah kita ngambil jalan tol ke surga atau ngambil jalan tol ke neraka. Jadi tidak ada abu-abu tatkala di akhirat, sudah masing-masing. Idza aradtal jannah fa'mal amala ahli jannah wa in aradta an-nar fa'mal amala ahli nar. Kalau kau mau masuk surga, ambillah jalur surgawi. Kalau kau nekat mau masuk neraka, silahkan kamu melakukan amal orang-orang ahli neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis hasan, Dr. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, Nabi SAW yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah stasiun pertama dari beragam stasiun akhirat. Kuburan, kemudian penantian, kemudian sirat, kemudian mizan, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita akan kembali kemana kalau kita di kuburan sudah lolos. Fa'in naja, apabila dia selamat, al-abdu, seorang hamba, anhu atau minhu, dari siksa kubur, fama ba'dahu aisar, maka yang setelahnya lebih gampang. Dan salah satu yang disiksa di kubur itu adalah kalau kita kencing sembarangan. Ittaqul bawla fa innahu awwalu ma yuhasabul abdu fil qabr. Ya. Jadi maka kita kalau kencing dipastikan bersih. Jangan sampai kececeran kemana-mana. Termasuk anak-anak kita diajari agar bersih. Wa illam yanju, dan apabila dia tidak selamat di kuburan itu dari siksa kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelah itu siksanya lebih pedih dan rumit untuk bisa lolos dari siksa-siksa yang lain. Saya ingin menyatakan sebuah ibrah dikatakan Al-Faqih rahimahullah ta'ala tentang apa yang dilakukan atau dikatakan oleh bumi setiap harinya. Yaqulu innal arda tunadi kulla yawmin khamsa marrat. Bumi itu memanggil 5 panggilan. Awalan nida'un taqul. Panggilan pertama berkata begini, yabna Adam tamshi ala dhahri wa masiruka ila batni. Kau berjalan di atas punggungku dan kau akan kembali ke dalam perutku, yakni perut bumi. Yang ini sekarang kita punggung bumi, kita akan kembali ke perut bumi. Ini yang dikatakan oleh bumi. Yang kedua, yabna Adam ta'kul al-anwan ala dhahri, kau makan beragam makanan di atas punggungku, wa ta'kulu kaddidan fi batni, dan kau akan dimakan oleh ulat
pada saat kamu berada di dalam perutku. Yang kedua. Yang ketiga, ya ibna Adam, tadhak ala dhahri, fasawfa tabki fi batni. Kau sekarang gelak ketawa, ngakak di atas punggungku, tapi ketahuilah bahwa ngakakmu itu suatu saat akan menjadikan kamu menangis dalam perutku. Yang keempat, yaqul, ya ibna Adam tafrah ala dhahri. Kau bahagia di atas punggungku. Fasawfa tahzan fi batni. Tapi kau akan gundah gulana di dalam perutku. Yang kelima, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tuznib ala dhahri. Kau melakukan dosa di atas punggungku. Fasawfa tu'adzab fi batni. Kau akan diazab tatkala berada dalam perutku. Dan salah satu yang menjadikan azab adalah tatkala kita melakukan namimah. Bukan ada satu kisah yang mengatakan bahwa ada seorang wanita meninggal, kemudian para pelayatnya itu, salah seorang di antara adalah saudaranya, pulang ke rumahnya, tapi ada barang yang ketinggalan. Barang ketinggalan di kuburnya. Orang itu kembali, kemudian ternyata ada sesuatu yang rada aneh di kuburan itu. Maka kemudian dilihat, ternyata ada kepulan asap, ya kan? Kemudian ditanyakan pada ibunya, kenapa saudari saya ini kok ada kepulan asap, Bu? Apa dia melakukan hal-hal yang berat dosanya? Oh tidak, kata dia. Sesungguhnya dia, ya annaha kanat tastami'ul hadis likai tamshi bil namimah. Dia ini sering nguping omongan orang, dan setelah itu dijadikan sebagai alat propaganda dan adu domba. Jadi kesana nguping, di store lagi ke tempat lain, sehingga orang lain menjadi berbentrok gara-gara orang ini. Fayaqul Rasulullah SAW bahwa sungguhnya namimah itu salah satu perbuatan sangat luar biasa dosanya, an-namam, para pengadu domba. Dan trik kita, teman-teman semua, kalau ada orang mengadu domba, mengadukan salah orang pada kita, jangan langsung kita bahagia, karena man nammalaka namma alaik. Barang siapa yang mengadukan seseorang kepadamu, maka suatu saat kamu juga akan jadi orang yang diadukan. Jadi jangan, memang ia begitu, memang karakternya begitu, memang sifatnya begitu. Bukan. Suatu saat dia akan mengatakan apa yang tidak pernah kita lakukan juga untuk diadukan bagi yang lain, sehingga kita dijadikan domba, maka disebut adu domba. Gitu ya. Wahwa, kata ini, wahwa sababu adzabil qabr. Yakni an-namimah itu adalah penyebab disiksanya seseorang di dalam kubur. Jadi ada 5 panggilan yang telah saya sampaikan tadi. Kita di atas bumi ini melakukan A. Kalau ternyata kita khianat di muka bumi, maka siksanya akan kita terima pada saat kita berada di perut bumi. Bahagia kita di dunia mungkin berbalas dengan kesedihan dan duka kalau kita berkhianat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan menyadarkan kita semua bahwa jangan terlalu banyak tertawa. Iyyaka wadhihak fa inna dhihak tumitul qalb. Jangan banyak tertawa, karena kita tertawa itu seringkali mematikan hati. Dan kita tatkala hati kita mati, maka kepekaan terhadap kebenaran dan yang hak itu menjadi luntur, menjadi deteksinya tidak aktif, detektornya menjadi mati, karena hati kita telah mati rasa dan tidak lagi nyantol ke kekuatan Allah Subhanahu wa taala, karena terhalang oleh dosa kita. Aku qouli hadza, teman-teman semua, semoga puasa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan tarawih kita juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal-amal kecil kita dan
amal besar kita juga makbul pada bulan Ramadan yang mulia. Aku qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.